Okay, good afternoon everyone. Selamat siang. Mohon maaf ya, kita baru bisa ketemu lagi hari ini karena saya kemarin harus cuti sebentar dan alhamdulillah kita sudah bisa melanjutkan mata kuliah kita hari ini. Kita akan melanjutkan yaitu listening comprehension part B. Masih ingat kan kemarin yang saya upload di YouTube itu baru listening comprehension part A. Nah, part di dalam listening itu masih ingat ya ada 3, part A, part B, and part C. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang yang part B. Apa sih part B itu consist of apa? The listening comprehension itu nanti akan ada the top questions, the topic, and the order of the answer. Kita lihat one by one. Gimana tipenya pertanyaan-pertanyaan dalam listening comprehension part B. Okay. So part B consists of 2 long conversations and followed by several conversations. Jadi nanti akan ada 2 percakapan yang lebih panjang daripada part A. Dan 1 percakapan itu biasanya akan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Biasanya itu akan ada 4 questions atau 4 pertanyaan. Part B of the listening comprehension section of the TOEFL test consists of 2 long conversations and each following by a number of questions. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian kita sebagai participants ya di poin 3 ini maksudnya sebagai yang akan tes will hear conversations, akan mendengarkan conversation itu and the questions on a recording. Jadi kita akan diputarkan rekaman dari percakapan tersebut. Nah, masalahnya percakapan itu tidak akan kita temukan di dalam textbook kita. Jadi kita harus atau wajib benar-benar mendengarkan percakapan yang diputar tersebut. And then the participants, kita sebagai yang tes harus memilih the best answer. Kira-kira mana sih jawaban yang paling benar untuk masing-masing pertanyaan tersebut. Dan jawabannya itulah yang hanya jawaban itu, multiple choice-nya itu yang bisa kita temukan di dalam textbook yang kita pegang. Then, what are about the topics of the conversations? Topiknya itu ada beberapa. Yang pertama, misalnya the aspect of school, ya seputar dunia sekolah atau dunia kampus. Maybe about how difficult a class is, how to write a research paper, and how to register for a course. Jadi seputar tema-tema sekolah itu nanti akan banyak kalian temukan di part B. And then general living like renting apartment and then playing sports, going to bank, etc. Kemudian ada juga topik tentang the trending news in the United States. Ingat ya, kalau TOEFL ini penyelenggaranya adalah Amerika. So, some of the questions in the test will be about the trending news in the United States. Gitu. And then let's talk about the strategies. Bagaimana strategi dalam mengerjakan soal ini. The first strategy is that please anticipate and determine the topic. Coba ketika kalian mendengarkan percakapannya, kalian itu sudah cobalah ya, coba untuk mengantisipasi topik yang akan kalian dengar. Kalian mencoba untuk raba-raba, apa sih kira-kira topik yang akan dibicarakan itu apa? Are the conversations about school life, social issue, or American news? Nah, kalian coba tebak-tebak atau pikirkan what the topic about. And then anticipate about the questions, pertanyaannya ya. Setelah tahu percakapannya tadi kan kemudian ada pertanyaan yang memang harus kalian jawab. Nah, di situ kalian harus mulai melihat tuh, try to guess, coba untuk tebak, untuk antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian dengarkan secara spesifik untuk menjawab
pertanyaannya itu ya. Jadi kira-kira apa ya yang ditanyakan ya, seperti itu. Caranya gimana? Just look the multiple choice. Coba lihatlah pilihan-pilihan jawaban itu. Jadi kita bisa menebak apa sebenarnya yang pertanyaan apa yang kira-kira akan muncul dengan alternatif atau pilihan jawaban yang sudah bisa kita baca di dalam textbook. And then try to draw conclusion about who, what, when, and where. Coba jawablah gitu. Atau coba simpulkan tentang pertanyaan tentang 5W1H. Who siapa, what apa, when kapan, and where itu di mana. As we listen to each conversation, ketika kita mendengarkan masing-masing pertanyaan, try to set the situation in our mind. Coba kita set situasi di pikiran kita, kira-kira itu di mana, siapa yang lagi berbicara, and then di kapan dan di mana percakapan itu terjadi, seperti itu. Oke, I think poin ketiga ini sangat penting ya untuk kalian ingat-ingat. Nah, how about the directions? In part B, you will find seperti ini kira-kiranya apa the direction. Coba saya bacakan ya. Directions. In part B, you will hear longer conversations. After each conversation, you will be asked about some questions. The conversations and the questions will be spoken one time. They will not be written out for you, so you will have to listen carefully in order to understand and remember what the speaker says. Okay, when you hear a question, read the 4 possible answers in your textbook and decide which one would be the best answer to the question you have heard. Then, on your answer sheet, find the number of the problems and fill in the space that correspond to the letter of the answer you have chosen. Ini direction, ingat ya, direction itu arahan atau petunjuk untuk mengerjakan soal itu. Nah, usahakan setiap kalian mengerjakan soal TOEFL itu tidak perlu kalian usahakan untuk sudah hafal atau sudah familiar dengan direction-nya. Jadi kalian tidak perlu meraba-raba lagi ini suruh ngapain ya gitu, karena kalian sudah tahu. Nah, intinya di direction ini teman-teman diminta untuk mengerjakan part B ini ya, dan dikasih tahu bahwa kalian akan mendengarkan longer conversation, percakapan yang lumayan panjang. Kemudian dari situ kalian akan mendengarkan beberapa atau mengerjakan beberapa pertanyaan. Oke. Dan ingat, percakapannya itu hanya diberikan atau diputar 1 kali. Jadi nggak boleh tiba-tiba kalian pengen, saya kurang dengar bagian ini, saya minta diputar ulang. No, you can do that. Jadi kalian hanya diberi kesempatan untuk mendengarkan 1 kali. Nah, setelah kalian sudah bisa mendengarkan dan menjawab, kemudian coba lihat ininya kertas jawaban kalian. Kalian pilih mana jawaban yang menurut kalian paling benar, kemudian lingkari jawaban tersebut. Seperti kalau kalian mengerjakan soal UAS atau SNMPTN. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ini sebenarnya ada rekamannya, tapi kita seolah-olah aja ya mendengarkan rekamannya ya. Nah, rekamannya itu kan diputar. Rekamannya itu akan membicarakan tentang hal ini nih. Oke, tetapi kalian tidak bisa melihat atau melihat transkrip ini di dalam textbook kalian. Kalian hanya bisa mendengarkannya aja. Ini akan kalian tugasnya adalah menebak atau memikirkan kira-kira mereka ngomong apa, tapi kalian tidak bisa membaca ini. Coba saya coba ya, man.
Jadi orang pertama akan bilang, what's the problem? Kemudian seorang perempuan akan bilang, I have headache the whole day. I had never felt like this before. It's like something punches in my head. Well, it might be your fatigue or something. I need to test your head first. Okay, how will I get the result? Immediately after 15 minutes. I will prescribe some medicines for you after then. Nah, ini akan teman-teman akan mendengarkan percakapan seperti ini. Kemudian akan ada pertanyaan, misalnya seperti ini. Oke, pertanyaan pertama akan menanyakan tentang what. Ingat kan what itu apa? Ya, what itu apa berarti? What is the probable relationship between these two speakers? Ya, jadi di sini setelah kalian mendengarkan percakapan ini, kalian disuruh mikir apa sih kemungkinan hubungan ya, relationship, hubungan antara dua speaker ini. Oke, hubungan mereka apa ya? Nah, kalian harus lihat kata kuncinya, ya kan? Tadi dia bilang headache itu apa? Ya, sakit kepala, ya kan? Jadi dia bilang headache, terus ini dia bilang nih need to test, harus ngetes kepalanya dulu, and then dia akan memberikan resep. Berarti kira-kira dua orang ini apa sih? Antara ini yang paling benar mana? Kalau dentis kan ini ya sakit gigi, dokter gigi ya, kayaknya nggak mungkin karena dia keluhannya adalah sakit kepala, bukan sakit gigi. Teacher dan students juga bukan. Lawyer itu ahli hukum dan klien juga bukan. So the best answer for the questions is doctor and patient. Jadi mereka hubungannya adalah antara dokter dan pasien. Teman-teman bisa baca sendiri ya kelengkapannya tentang pembahasannya. Coba dibaca dulu pembahasannya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kemungkinan akan ada pertanyaan selanjutnya. Ingat ya, kalau di part B ini satu percakapan akan diikuti 4 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan kedua berkaitan dengan aspek where. Where does this conversation probably take place? Nah, ingat nih, kalau where berarti pasti menanyakan tempat atau di mana. Take place berarti terjadi. Nah, kira-kira kalau percakapannya seperti di atas, terjadinya di mana? Betul sekali, berarti di hospital, ya kan? Pertemuan antara seorang pasien dan seorang dokter di mana lagi yang paling tepat kecuali di, kalau tidak di rumah sakit. Oke, itu dulu. Kalau nanti ada, saya akan upload ini di YouTube. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung memberikan komen di kolom komen YouTube. Terus untuk presensi seperti biasa nanti tolong komen nama dan juga jawab pertanyaan yang akan saya berikan di kolom chat. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.